Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat quizzes dan bagaimana cara memainkannya. Kita kunjungi situs quizzes.com ini ya. Sheetnya double, ingat-ingat. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini adalah halaman depan dari situs quizzes.com. Kemudian untuk membuat kuisnya, kita klik daftar. Nah, kita daftar dengan Google, kita klik ini. Kemudian kita pilih akun kita yang digunakan untuk mendaftar, misalkan ini, kita klik. Nah, langsung saja kita buat soalnya. Untuk membuat soal, itu ada dua cara. Bisa di sini, bisa juga di sini. Misalkan kita pilih yang ini. Klik buat kuis baru. Nah, kemudian kita beri nama kuisnya, misalkan kuis ekonomi. Kemudian kita pilih kategorinya itu masuk kategori apa. Misalkan kita klik yang ini, ilmu sosial. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke, di sini ada beberapa pilihan untuk kuisnya. Modelnya pilihan ganda, centang, bagian kosong atau isi ya, kemudian polling atau terbuka berakhir. Kita pilih yang pilihan ganda ya. Kita klik pilihan ganda. Kemudian ini soal pertama, misalkan nah, kemudian kalau pengen menambah pilihan jawaban, tinggal ini ya, klik tambah pilihan jawaban. Misalkan di sini pilihan jawabannya hanya 4. Kemudian kalau sudah, kita tentukan jawaban yang benarnya atau kuncinya. Misalkan ini kita klik. Nah, diklik ya pada pilihan jawaban yang benar. Kemudian di sini bisa juga digunakan untuk ini, misalkan menulis rumus ataupun fungsi matematis. Kemudian juga bisa ditambahkan gambar. Ya, misalkan soalnya ada gambar ataupun pilihan jawabannya ada gambar. Oke, kalau sudah, kemudian kita bisa juga setting untuk waktu mengerjakannya. Misalkan kalau ini 30 detik, misalkan kita rubah jadi 1 menit atau 60 detik. Kita klik. Kalau sudah, kita klik simpan. Ini soal pertama. Kemudian soal kedua, kita klik ini lagi ya, pilihan ganda. Klik. Nah, ini sudah 2. Kemudian misalkan soal yang ketiga, berarti kita klik lagi di sini. Oke, klik simpan. Nah, misalkan saya membuat 3 pertanyaan. Kemudian kalau sudah, kita klik kembali. Nah, kemudian kita ini minta untuk melengkapi. Misalkan ini mau ditambahkan gambar untuk judul kuisnya. Kita klik. Misalkan ini ya. Oke. Kemudian bahasanya kita pilih yang Indonesia ya. Kemudian kelasnya, misalkan dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian kita ini pilihannya, ini publik, berarti semua orang bisa melihat kuis ini. Bisa juga disetting untuk privat ya. Kita setting yang untuk publik sehingga semua orang bisa mengerjakan. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah jadi kuisnya ya. Kemudian untuk memainkannya itu ada 3 cara. Kita mainkan langsung, jadikan PR, kemudian latihan. Bedanya, kalau mainkan langsung itu dimainkan secara bersama-sama dalam satu waktu. Ya, misalkan ini digunakan untuk ulangan ya. Misalkan dari jam 8 sampai jam 10, waktunya 2 jam. Kemudian kalau jadikan PR, itu kita bisa kerjakan dalam waktu yang berbeda. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa mengerjakan waktu yang berbeda. Misalkan
ya. Andi mengerjakan hari Senin, kemudian Budi mengerjakan hari Rabu, ya, karena misalkan batas waktunya selama 1 minggu untuk mengerjakannya. Kemudian kalau latihan ini ya kapan saja bisa dikerjakan, sifatnya hanya untuk latihan. Oke, yang biasanya digunakan adalah ini ya, yang main langsung dan jadikan PR. Kita coba untuk yang mainkan langsung, kita klik. Kemudian di sini ada 3 tipe. Yang pertama adalah tim, kemudian yang kedua klasik, dan yang ketiga ujian. Bedanya, kalau yang tim itu dimainkan secara tim ataupun kelompok bersama-sama, dan ini biasanya lebih mengasihkan ya, atau lebih seru ya, karena antar tim. Kemudian yang kedua klasik. Kalau klasik itu ini ya, persaingan individu. Ya, jadi memainkannya secara perorangan ataupun individu. Kemudian ada ujian. Ini sama dengan yang klasik. Bedanya kalau ujian itu nanti membutuhkan login menggunakan email. Ya. Kalau yang ini cukup dengan kode saja, kode game. Nah, ini adalah tampilan untuk set ini ya, permainan di gurunya ya. Jadi ini yang akan menjadi admin, akan memainkan dan mengakhiri ya, mengontrol permainan. Nah, untuk mengontrol permainannya itu nanti kita bisa klik mulai. Jadi kalau belum diklik mulai, ya permainan tidak bisa berjalan. Kemudian mengakhiri ya, ketika mau diakhiri game, ini juga tugas guru ataupun admin untuk klik mengakhiri. Kita setting ya, kita bisa setting untuk ini. Kalau kita hubungkan dengan Google Classroom. Nah, misalkan kita nggak terhubung, jadi dibiarkan. Kemudian ini jumlah timnya, misalkan jumlahnya adalah 5. Kemudian name factory. Kalau ini tidak aktif, berarti kita bisa buat nama sendiri untuk timnya. Kemudian kalau diaktifkan, itu nanti nama timnya itu sudah ditentukan dari quizisnya. Kita nonaktifkan saja, sehingga kita bisa membuat sendiri. Kemudian ini tampilkan pertanyaan di game, itu maksudnya adalah jawaban yang benar. Jadi kalau sudah mengerjakan, nanti akan muncul jawaban yang benar. Kita matikan saja ya. Kemudian power ups itu nanti pertanyaan yang sifatnya bonus, kita aktifkan misalkan. Kemudian di sini waktu itu maksudnya adalah waktu menghitung mundur. Jadi misalkan satu pertanyaan itu kira-kira waktunya berkurang berapa detik ya, kita aktifkan. Kemudian pertanyaan acak, berarti antara satu tim dengan yang lainnya itu urutannya berbeda atau diacak, kita aktifkan. Pilihan jawaban diacak itu maksudnya adalah pilihan jawabannya antara satu tim dengan tim yang lain itu diacak, itu kita aktifkan. Kemudian pertanyaan redemption ataupun penebusan, itu maksudnya kalau misalkan ada pertanyaan salah dan waktunya masih cukup, itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki. Ini kita nonaktifkan. Kemudian ada perlihatkan meme ya. Jadi nanti setiap selesai menjawab itu akan muncul meme dan kita aktifkan ya, supaya lebih menarik. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nah, ini kalau tampilan guru, ini misalkan saya setting untuk 2 tim ayam, kemudian tim kelinci. Kalau misalkan timnya sudah masuk semua, sudah siap semua, kita klik mulai. Ini adalah tampilan di guru ya, ataupun admin.
ternyata ayam ya. Nah, ini nanti akan muncul statistiknya. Ini poinnya. Ini poin dari tim ayam, kemudian tim kelinci ini. Ya, kemudian ini nanti akan muncul ringkasan permainan, ketepatan jawaban, ya. Kemudian pertanyaan yang paling sulit, paling panjang, dan sebagainya. Ini semuanya sudah ada di sini ini, ya. Ayam poinnya 1800, kelinci 950. Untuk melihat hasil tadi, kita juga bisa melihatnya di ini, menu hasil. Ini yang tadi ya. Kita klik. Nah, ini ringkasan dari ini, dari kuis tim tadi ya. Nah, ini ketepatannya, nilainya. Nah, kemudian kita juga bisa unduh dalam bentuk Excel ya. Kita klik. Nah, kemudian kita coba buka Excelnya. Nah, ini di sini sudah dibandingkan ya. Jadi timnya Kayaki dengan timnya Cabe. Itu jawaban pertama ya. Kalau yang Kayaki benar. Kemudian kalau yang tim Cabe salah ya. Dan ini nilai akhirnya, walau ini nilai akhirnya ya, ini benar 67% yang tim Kayaki. Kemudian kalau tim Cabe hanya benar 33% ya. Ataupun kalau poin ini sudah digabungkan dengan kecepatan menjawab ya. Kalau ini yang akurasi, itu berdasarkan pada jumlah soal yang benar dan jumlah soal yang salah. Nah, ini dalam bentuk Excel-nya. Untuk siswa, kita masuk ke situs quizizz.com, kemudian kita klik enter. Kemudian kita klik gabung game. Misalkan kodenya nah ini ya, baca soal kita aktifkan. Oke, sehingga nanti tidak hanya teks tetapi muncul suara yang membacakannya. Kemudian kita klik mulai game. Sambil menunggu pemain yang lain. Nah, ini di sini berarti sudah ada 2 pemain ya. Kemudian kita tinggal menunggu guru ataupun admin untuk memulai. Misalkan mulai. Question, kebutuhan makan, sandang dan papan termasuk kebutuhan. Question, barang yang fungsinya saling melengkapi. Option 1, tersier. Option 2, primer. Option 3, substitusi. Option 4. Question, Bapak ekonomi modern. Option 1, Keynes. Option Nah, di sini nanti akan muncul ini ya. Oh, ternyata saya peringkat pertama ya. Oke, ini kalau tampilan dari siswa ya. Demikian tadi cara untuk membuat dan mengerjakan soal di Quizizz. Cukup mudah bukan? Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel Belajar Box. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.